Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya, Mekanik Deso. Oke, kali ini saya akan menge-share ya bagaimana caranya memperbaiki ya seal shock yang sudah parah ini. Ini shocknya sudah parah ya, karena di daerah saya itu daerah pedesaan ya, jadi jalannya itu jalan tanah ya. Jadi di sini shock seringkali seperti ini, bonjrot, jebol seperti ini. Nah, ini walaupun diganti dengan seal yang baru ya, dia tidak akan awet ya. Kali ini saya akan ya menge-share bagaimana memperbaiki shock sepeda motor yang sudah parah seperti ini ya, mengganti seal shock sepeda motor supaya awet dan tahan lama. Oke, kita lanjut, langsung kita eksekusi. Cekidot. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka terlebih dahulu baut ya, baut shocknya yang di bawah kita buka dulu. Setelah itu kita buka seal ya, seal debunya kita buka. Nah, nanti seal debunya ini kita ganti guys dengan seal ya, seal shock ya. Jadi seal shocknya nanti ada dua, kita double. Seal debunya kita tidak pakai. Karena apa? Karena di daerah sini seal debunya itu bermasalah malahan. Jika kita pasang debu dan pasir-pasir, dia akan masuk melewati seal debu. Jadi kita ganti nanti menggunakan seal shock ya, double. Nah, selanjutnya kita buka seal shocknya ya, menggunakan tracker. Oh, jangan pakai tracker dulu ya, menggunakan kunci T ya, kunci T. Karena kalau di bengkel mungkin teman-teman nggak punya tracker seal shock. Nah, saya contohkan membuka seal shock menggunakan kunci T ya, caranya seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini menggunakan kunci T. Cuma kalau punya tracker seperti ini, nih, ini tracker seal shock, tracker membuka seal shock. Ini made in sendiri nih, gawean dewe ya. Tapi amannya pakai ini. Cuma kalau ini nggak ada, pakai kunci T seperti tadi nggak masalah. Oke, setelah kita buka, baru kita bersihkan semuanya ya, dari tabung sama hidrolis atau rootnya. Nah, ini cara membersihkan ya tabung shock ini yang efektif seperti ini ya. Kita cuci dengan air ya, kasih sabun ya. Kita apa ini? Kita sogok-sogok ini dalamnya ini ya. Nah, disogok-sogok sampai bersih. Setelah itu baru dikeringkan. Ini biar kondisi rootnya dia tidak kotor karena kotoran yang tertinggal di dalam tabung. Jadi kita harus membersihkannya secara maksimal. Oke, setelah tabungnya kita bersihkan, sekarang kita bersihkan rootnya ya, atau hidrolisnya ya. Harus sampai bersih ini. Jangan sampai tertinggal kotoran atau pasir. Oke guys, ini sudah dibersihkan ya. Sekarang kita tinggal merakit. Nah, ini cara merakitnya ini harus kalian perhatikan dengan benar-benar ya, supaya shock menjadi awet. Oke, kita mulai. Nah, ini langkah pertama adalah ya, itu kita memotong per seal shock bagian yang dalam ya, yang besar kita potong. Itu kurang lebih kita potong 5 mili ya. Kurang lebihnya 5 mili, boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit ya, kurang lebihnya 5 mili kita potong. Nah, baru kita pasang lagi ya, kita satukan pernya. Setelah itu masukkan kembali ke seal shock ya, dua-duanya ini kita pakai seal shock 2. Oke, setelah itu kita pasang ya. Nah, ini memasangnya kalau saya gunakan alat khusus ya, buatan sendiri, made
in dewe. Nah, ini dia menggunakan hidrolis bekas ya. Lalu saya isi dengan laher ya. Laher saya buang tengahnya, laher 6301. Nah, seperti itu ya. Ini lahernya ini laher. Ini laher. Saya buang tengahnya, lalu saya masukkan ke dalam hidrolis, lalu saya las. Nah, ini lebih praktis kita untuk memasang seal shock ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini soket ya. Mata soket atau mata shock 27 ya. Kita masukkan sealnya di dalam tabung ya. Nanti kita masukkan seperti ini, lalu kita pukul pakai palu di sini. Cuma ini kurang efektif, jadi saya kalau di bengkel saya buatkan alat seperti ini. Ini lebih efektif, lebih aman ya. Oke. Jangan lupa dikasih oli sealnya supaya licin. Oke ya. Guys, kita kasih oli dulu supaya masukinya gampang. Karena yang licin-licin itu gampang masuk, guys. Oke. Nah, ini masukinnya lebih gampang ini kalau menggunakan alat buatan ini, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa masukkan seal satunya. Ini seal debunya kita buang ya. Dipotong dulu juga itu apa namanya per bagian dalam ya, kurang lebih 5 mili ya. Jadi seal debu sama pengunci dalam, kawat penguncinya kita tidak pasang. Oke, setelah kita pasang baru kita lem pakai lem Alteco ya, atau lem Cina ya. Pinggirnya kita lem supaya kenceng. Oke, kita biarkan sebentar, lalu pasang root atau hidrolisnya. Oke, setelah kita pasang, guys, ini kita masukkan oli. Di sini saya menggunakan bukan oli shock yang kita beli di toko spare part ya, guys, yang biasanya warnanya merah ya. Karena apa? Karena di daerah saya ini jalannya terlalu ekstrim, yaitu jalan tanah ya, bergelombang dan batu. Jadi saya di sini menggunakan oli SAE 10 ya, SAE-nya 10, yaitu biasanya yang saya pakai itu oli motor 2 tak ya, oli sampingnya, yaitu dia lebih kental dari oli shock yang kita beli di toko-toko spare part ya. Nah, terus ini takarannya saya menggunakan botol dot ya, guys. Nah, ini yang ada takarannya. Di sini standarnya untuk motor-motor bebek itu saya gunakan kurang lebih 60 ml ya, 60 mili ya. Oke, kita masukkan ya. Oke, setelah masuk semua olinya baru kita pasang bautnya. Oke, setelah terpasang bautnya, kita balik, kita genjot, guys. Kita tes. Kalau misalkan dia ngeduk ya, kita ke bawah dia masih ngeduk, kita tambah lagi. Tapi kalau nggak ngeduk berarti sudah oke. Ngeduk rapid? Aman. Aman. Nah ya, untuk semua motor, untuk jenis bebek itu saya pakai standarnya itu biasanya 60 mili ya. Oke, selesai. Ya, alhamdulillah ini udah jadi. Ini saya jamin
aman ini guys, awet ini ya. Sekian video kali ini ya. Jika Anda suka silakan subscribe, like, dan tinggalkan komen di kolom komentar. Iya. Kok ayah nggak jemput?